Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara beton ini. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah Subhanahu Amin. Dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya di dunia ini dan majikan makin baik dan makin sayang ya. Oke, kali ini kita akan bahas sebuah kasus ya agak lama ya, yaitu tahun 2015-an 2016-an. Namun kasus ini sangat menarik untuk kita bahas sebagai bahan pelajaran buat kawan-kawan semuanya, yaitu mengenai PRT asal Indonesia yang bekerja di sini, kemudian ia mendapatkan majikannya daerah Yunlong sana dan ia bekerja di perkebunan. Nah, di situ ia diperkaos oleh si kakek ya yang usianya sekitar 50-an. Bagaimana dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis. Sekali lagi jangan lupa di-share videonya dan di-subscribe. Ini adalah ceritanya. Oke. Tahun 2015-an ya. Ini kita kumpul-kumpul di bawah jembatan ya, dimana di situ bawah jembatan Kusebe ya. Dimana kan di jembatan itu kan ada orang jualan ya, tapi di bagian sininya ini kan ada kayak tempat buat tanam bunga, tapi dulu nggak ada bunga-bunganya ya, cuman pohon-pohon aja. Nah, di situ adalah markas kita. Jadi waktu itu waktu kita lagi bahas sebuah informasi, di situ kita datangi oleh seorang perempuan yang usianya 30-an. Dan perempuan itu membawa seorang bayi laki-laki yang umurnya setengah tahun. Nah di situ mbaknya menceritakan tentang pengalaman ia kerja di sini dan ia memiliki pengalaman yang kelam. Nah, pengalamannya gini, Mbak. Mbak ini pertama kali kerja di Hong Kong dan ia kerja sini. Ini belum ada 3 bulan ya, belum ada 3 bulan dan kerja di daerah Yulong sana. Satu rumah ini ada 5 orang, cucu 2 laki perempuan, kemudian majikan laki dan majikan perempuan, kemudian ada si kakek umur 50-an ya. Dan ketiga orang dewasa ini bekerja di kebun, jadi mengelola kebunnya. Nah, kebun itu banyak banget sayur-sayuran yang dijual nantinya ya. Nah, pada suatu hari rumahnya sepi banget ya. Biasa kalau hari-hari biasa maka cucunya 2 ini harus sekolah. Sedangkan ketiga orang ini tentu kerja di kebun seperti biasanya. Antara rumah dan kebunnya ini lumayan jauh, jadi nggak deket ya. Nah, si kakek ini bilang sama si anaknya, katanya dia mau ngambil barang. Si kakek ini pulang lah, iya, ambil barang. Nah, ternyata dia nggak ngambil barang, Mbak. Ya, dia melakukan hal yang tak senonoh kepada PRT-nya, si Mbak Siti ya, kita panggil aja Mbak Siti. Mbak Siti ini, Mbak Siti ini diperkaos di situ. Sebenarnya dia menolak, ya. Pertama udah menolak, tapi karena ia mengingat bahwa kalau di PT itu kan dibilang bahwa kalau kamunya ini tidak selesai masa potongan Anda, berarti orang rumah ini harus membayar denda PT ya. Dulu mesti ada kan seperti itu, kejadian banyak banget kan. Harus membayar atau harus membayar denda dari PT tersebut sampai potongan Anda lunas. Jadi hal itulah yang membuat si Mbak Siti ini tetap bertahan di situ walaupun ia pernah mengalami yang namanya perkaos. Entah beberapa kali si kakek itu melakukan kepada Mbak Siti, sampai suatu hari si Mbak Siti ini dalam keadaan hamil ya. Mbak Siti kerjanya udah nggak gesit seperti biasa dan ia sering mengalami pusing. Akhirnya majikan perempuan ini membawa Mbak Siti untuk periksa ke dokter, dan disitulah ketahuan dan dokter tuh bilang bahwa Mbak Siti sedang hamil. Disitulah orang rumah ini menanyakan karena ada 2 laki-laki kan, siapa yang melakukan ini. Nah, akhirnya si kakek ini bilang bahwa ia melakukan. Nah, si majikan perempuan ini marah-marah ya, karena kenapa kamu melakukan, dia kan adalah PRT kita ya, kalau ada apa-apa nanti kamu akan kena, kamu akan dituntut gitu. Tapi karena si perempuan ini atau majikan perempuan ini takut kalau si ayah yang dituntut, maka
si majikan perempuan ini mengusir Mbak Siti dan membelikan tiket kepada Mbak Siti, ya. Oke, berbelikan tiket semuanya, tapi Mbak Siti nggak pulang ya. Jadi dia langsung melaporkan diri ke sebuah lembaga. Disitulah ia melaporkan diri ke sebuah lembaga, dan sama lembaga ini dikasuskan atau disidangkan sampai ia menang, dan si kakek tersebut ini dipenjara beberapa bulan gitu ya, dipenjara. Nah, akhirnya Mbak Siti ini sambil menunggu kelahiran anaknya, ia ini berada di Hong Kong, tetap nggak pulang ke Indonesia ya, sampai anaknya dia lahir. Nah, ketemu sama kita ini, ia ini sudah ibaratnya tidak memiliki jalan, atau jalannya buntu bagaimana dengan anaknya ini. Padahal dia pengen pulang, pengen ketemu sama anak dan suaminya. Jadi Mbak Siti ini di Indonesia memiliki anak dan juga suami, ya. Kalau ia membawa anak dari Hong Kong hasil perkaos tersebut, secara otomatis suaminya ini pasti nggak terima ya, nggak terima dan nggak mau, bahkan ia bisa diceraikan oleh suaminya. Nah, di jalan itulah ia meminta bantuan kita waktu itu. Dia menceritakan bagaimana ini. Nah, di situ ada aku dan ada temanku. Jadi ada 2 orang ini punya inisiatif bagaimana kalau aku adopsi. Akhirnya aku menawarkan diri untuk mengadopsi si anak laki-laki tersebut. Aku telepon orang tuaku dan ibuku bilang, dan aku ceritakan bahwa ini anak adalah hasil dari perkaos. Tapi sekali lagi bahwa yang salah itu bukan anaknya ya. Yang namanya anak pasti tetap aja dia itu putih bersih ya perilakunya, tergantung bagaimana kita mendidiknya nantinya. Saya bilang sama makku seperti itu. Tapi makku bilang bahwa nggak usah, Dok, karena kamu lihat ibu sudah tua, jadi siapa nanti yang memerawat? Sedangkan di sini sudah ada keponakanmu 1, sudah capek, jangan ditambahin lagi anak orang, nanti ibu tambah capek. Apalagi garap sawah itu juga siapa yang garap 2 tempat. Jadi nggak usah kamu ambil anak itu untuk ibaratnya adalah buat dirawat. Nah, oke. Jadi karena orang tuaku nggak bersedia, jadi gantian temanku ini menawarkan diri dan telepon sama suaminya. Tapi suaminya bilang nggak usah lah, karena biayanya mahal ya untuk anak yang masih kecil. Terus lagian siapa yang memerawat, walaupun kita belum punya anak, tapi kan aku kerja, jadi nggak bisa. Situlah jadi 2 orang ini nggak bisa memberikan solusi buat Mbak Siti ini. Oke, Mbak Siti, nanti besok minggu depan lagi kamu datang ke sini, nanti kita bahas lagi. Oke, besoknya lagi ini juga salah satu dari ketuaku ini memang memiliki ibaratnya adalah teman yang banyak ya. Jadi dia cerita juga bagaimana ini solusinya, bagaimana sih. Nah, akhirnya ketemu solusi, yaitu si anak ini harus ditaruh di panti asuhan daerah Malang sana ya. Oke, kalau itu nanti kita tanyakan ibunya apakah ia setuju. Tapi dengan satu syarat, ketika si ibu ini sudah menyerahkan di panti asuhan, secara otomatis anak itu adalah milik panti asuhan dan tidak diperbolehkan suatu saat jika ia dewasa ini mengambil anak itu kembali. Itu perjanjiannya ya. Oke, besoknya lagi si Mbak Siti ini datang ya ke markas kita. Jadi sama ketuaku ini diceritain bahwa ada sebuah panti asuhan yang mau menerima, tetapi ada syaratnya, yaitu tidak boleh kamu ambil atau kamu ngelihatnya, karena ini sudah menjadi hak panti asuhan ya. Jangan sampai nanti kalau kamunya ambil, kamu lihat ini malah mempengaruhi psikologis anak tersebut. Jadi bagaimana ini? Jadi Mbak Siti menyetujui daripada nanti ia pulang membawa anak dan ia bisa diceraikan oleh suaminya ya. Akhirnya setuju, disitulah kesepakatan. Dan waktu ia pulang ini ibaratnya adalah diberi uang saku sama kita, kemudian tiket juga. Nah, nanti dijemput di bandara. Nah, situlah akhirnya
anak itu diserahkan di panti asuhan ya. Nah, sebenarnya aku mau spill ya fotonya si Mbak Siti sama si anaknya ya. Tapi sekali lagi ini adalah privacy yang tidak bisa dibuka sembarangan, apalagi ini menyangkut masa depan anak dan juga sebuah keluarga. Jadi intinya ada kejadian seperti ini. Jadi channel ini selalu memberikan sebuah informasi ataupun cerita kisah PRT PMI pekerja migran Indonesia ini tidak berbohong ya. Intinya adalah benar-benar kejadian ada, jadi tidak mengada-ngada ya channel ini. Nah, jadi kejadian seperti ini kawan-kawan semuanya, kalau sudah tahu ada kejadian atau majikan memang mau memperkaos, alangkah baiknya ini tidak melanjutkan kerja. Apapun yang terjadi sama potongan Anda bisa meminta surat kepada KJRI untuk diperingan atau bahkan tidak perlu membayar potongan jika Anda menghadapi situasi yang berbahaya bagi badan Anda atau diri Anda. Anda bisa minta keringanan potongan, Mbak ya, asal Anda ada laporan ke KJRI dulu. Jadi usahakan jangan bertahan kalau sudah tahu si juragan Anda ini mau memperkaos atau mau menjahati Anda. Jangan bertahan ya. Dan kalau bisa cerita sama agensi apa yang terjadi di majikan tersebut, dan kalau bisa ganti majikan kalau ingin si Anda ini membayar potongan ya sampai lunas. Jadi coba bilang sama pihak agensi untuk mencarikan majikan biar bisa membayar potongan pihak PT ya. Tapi jangan sampai bertahan di majikan yang jelas-jelas ini membahayakan diri Anda ya. Kalau sudah kejadian seperti ini, apa yang Anda lakukan agar next cari majikan lagi? Ini gampang. Pertama, Anda harus menulis segala kronologi kejadian di tempat majikan. Dari di mana Anda mau diperkaos, kemudian jam berapa, oleh siapa, hari apa, tanggal apa, bulan apa, tahun berapa, pokoknya lengkap banget Mbak. Nanti langsung dikirimkan ke imigrasi sebagai bahan pertimbangan ketika Anda ini ganti majikan. Dan satu lagi, biar tidak menjadi kebiasaan orang tersebut ini ya, jangan sampai ada CC lainnya mengalami hal yang sama. Walaupun dari kasus Mbak Siti ini akhirnya si juragan laki-laki atau si kakek itu sudah ditangkap dan dipenjara ya, atas kasus pemaksaan terhadap PRT asing. Jadi itu aja informasinya. Sekali lagi harus berani ya, harus berani untuk hal yang tidak baik yang dilakukan terhadap Anda. Kemudian hal-hal kayak pelanggaran asusila terhadap Anda ini dilawan saja nggih. Itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Linduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.